Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswati Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 858311192. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul 6 yaitu gelombang KP3 telinga, yaitu percobaan struktur dan fungsi telinga. Alat dan bahan yang digunakan adalah gambar struktur alat pendengaran manusia, gambar pengamatan, dan alat tulis. Yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga adalah bagian telinga luar yang terlihat yang disebut pinna atau auricula. Fungsinya adalah menangkap dan mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan untuk disalurkan ke saluran telinga serta melindungi telinga bagian dalam dari kotoran. Yang kedua yaitu saluran telinga. Saluran telinga adalah tabung kecil yang menghubungkan telinga luar dengan gendang telinga. Berfungsi mengantarkan gelombang suara ke bagian tengah telinga untuk diproses lebih lanjut. Bagian ini juga dikenal sebagai meatus auditorius eksternal, dilapisi kulit dan kelenjar yang memproduksi kotoran telinga untuk perlindungan. Saluran ini mengumpulkan suara dari daun telinga, memperkuatnya dan menyalurkannya agar gendang telinga bergetar. Yang ketiga yaitu gendang telinga atau membran tipani. Gendang telinga atau membran tipani adalah selaput tipis yang memisahkan telinga luar dari telinga tengah. Fungsinya adalah untuk mengubah gelombang suara menjadi getaran yang kemudian diteruskan ke tulang-tulang pendengaran di telinga tengah untuk proses pendengaran lebih lanjut. Selain itu, gendang telinga juga berperan sebagai pelindung agar kotoran dan bakteri tidak masuk ke telinga bagian tengah. Selanjutnya yaitu tulang martil. Tulang martil atau malleus adalah salah satu dari 3 tulang kecil di telinga tengah. Tulang ini terhubung ke gendang telinga dan berfungsi meneruskan getaran suara ke tulang berikutnya yaitu tulang landasan. Berikutnya yaitu tulang landasan. Tulang landasan atau incus adalah salah satu dari 3 tulang kecil di telinga tengah yang menghubungkan tulang martil, malleus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Fungsinya adalah meneruskan getaran suara dari tulang martil ke tulang sanggurdi untuk diteruskan ke telinga bagian dalam. Berikutnya yaitu saluran eustachius. Saluran eustachius adalah saluran kecil yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah, mengalirkan cairan dari telinga tengah, dan melindungi telinga tengah dari suara dan infeksi. Berikutnya yaitu 3 saluran setengah lingkaran atau canalis semicircularis, terletak di telinga bagian dalam dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta mendeteksi gerakan kepala. Masing-masing saluran ini peka terhadap gerakan rotasi saluran tertentu. Saluran superior atau meningkat merasakan gerakan anggukan kepala. Saluran posterior atau belakang merasakan gerakan memiringkan kepala, dan saluran lateral atau samping merasakan gerakan menggelengkan kepala. Gerakan cairan di dalam saluran ini menggerakkan sel-sel rambut yang mengirimkan sinyal saraf ke otak tentang posisi dan gerakan kepala. Selanjutnya yaitu tulang sanggurdi atau stapes. Adalah tulang terkecil dan teringan di tubuh manusia yang berada di telinga tengah. Fungsinya adalah sebagai tulang pendengaran terakhir yang menghantarkan getaran suara dari tulang landasan ke telinga bagian dalam melalui sebuah jendela bernama tingkap oval.
Berikutnya yaitu koklea atau rumah siput. Adalah bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menerima getaran suara dari gendang telinga dan tulang pendengaran, lalu mengubahnya menjadi impuls listrik yang akan dikirim ke otak. Setelah itu, otak akan mengartikan impuls listrik tersebut menjadi suara yang kita pahami. Yang terakhir yaitu saraf pendengaran atau saraf auditory, mengirimkan sinyal suara dari telinga dalam ke otak melalui impuls listrik. Di dalam koklea atau telinga bagian dalam, getaran suara diubah menjadi sinyal listrik oleh sel-sel rambut yang kemudian dihantarkan oleh saraf pendengaran ke batang otak. Dari sana, jalur saraf berlanjut ke lobus temporal di otak, tempat sinyal diinterpretasikan menjadi suara yang dapat kita pahami. Di sini dapat disimpulkan bahwa telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, dan gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari tulang martil, tulang landasan, saluran eustachius, dan tulang sanggurdi. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea, saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran. Sekian video praktek dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.